3, 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman. Jumpa lagi dengan saya Dwi Santoso dalam live sering menulis. Sebelumnya teman-temannya kalau ada yang ditanyakan seperti biasa bisa ditanyakan dulu ya di kolom komentar apapun terkait dengan tulis menulis. Nanti saya akan coba jawab dan baru kita mulai lagi ya pembahasan untuk ini gitu. Tapi kalau memang belum ada karena memang sepertinya juga masih belum pada ngumpul ya, nggak apa-apa, nanti saya tetap akan mulai pembahasan malam ini. Nanti teman-teman atau apabila ditanyakan mengenai dunia menulis, walaupun mungkin tidak nyambung dengan materi yang kita bahas malam ini, nggak masalah juga sih, tetap akan saya jawab. Kemudian nanti kalau teman-teman sudah puas dengan jawaban saya, baru kita lanjutkan lagi ya di pembahasan selanjutnya gitu. Jadi itu ya teman-teman, sebagai pembuka. Dan sekarang yang kita bahas seperti janji saya ya di live kemarin ya, live yang terakhir kemarin kita sudah ya teman-teman ya, pembahasan mengenai AI rating sudah kelar di 3-4 live yang lalu ya. Jadi kita sudah berhenti membahas AI rating karena kita sudah cukup detail ya dari sisi sejarah AI rating, kemudian dari perkembangan saat ini, perkiraan masa depan, dampak terhadap penulis, antisipasi penulis terhadap AI rating. Kemudian juga adalah saya khusus membahas AI rating untuk penulisan non-fiksi, kolaborasi penulis dan AI rating itu seperti apa. Dan kemarin kita bahas kolaborasi penulis fiksi, novel, cerpen, puisi dengan AI rating ya. Jadi kita sudah bahas tuntas semua, dan sesuai janji saya untuk malam ini kita sudah bahas hal yang berbeda ya. Jadi kita tidak akan bahas lagi mengenai AI rating gitu. Nah, akan tapi yang kita bahas malam ini adalah hal yang masih terkait dengan secara tidak langsung ya dengan AI rating. Jadi kalau teman-teman kemarin ikuti live saya ya, adanya AI rating ya, kalau sekarang lebih dikenal dengan ChatGPT, kedepannya mungkin namanya beda lagi, tapi tetap masuk dalam kategori AI rating. Itu manfaatnya sangat besar ya, artinya mempercepat produktivitas penulis, mempercepat penulisan suatu tulisan gitu. Contohnya misalnya saya menulis buku non fiksi ya teman-teman, rata-rata dengan waktu saya yang punya dengan ya ini 200 halaman, 2 bulan jadi ya. Tentu ya kan saya kan ada kegiatan lain ya, sehingga tidak bisa fokus sehari itu hanya menulis gitu. Nah, tapi sekarang dengan AI rating mungkin dalam waktu sebulan saya bisa selesaikan. Karena apa? Banyak hal-hal, tugas-tugas yang bisa saya berikan dibantu oleh AI rating ya, baik itu pengumpulan data, analisa data, kemudian juga mungkin proses revisi, editing, itu semua bisa dikerjakan AI rating ya. Bahkan diskusi brainstorming saya dengan AI rating, dengan ChatGPT untuk mendalami apa yang ingin saya bahas, itu juga bisa dilakukan oleh AI rating ya, sehingga proses penulisan itu jadi cepat. Dan otomatis nantinya ke depannya buku yang dihasilkan oleh satu penerbit itu mungkin bisa lebih banyak ya, katakanlah 2 kali, 3 kali lipat gitu. Jadi misalnya satu penerbit mungkin setiap bulan itu bisa mengeluarkan 20 buku dengan adanya bantuan AI rating ya. Si penulis itu dibantu oleh AI rating mungkin bisa 40-50 buku satu bulan gitu. Dan kalau semua penerbit seperti itu, otomatis kan jumlah buku yang akan beredar, jumlah buku yang bisa dibaca oleh pembaca ya, itu baik itu buku fiksi ataupun non fiksi, akan bertambah minimal 2 kali lipat ya, mungkin bisa 3 kali lipat gitu. Nah, sekarang pertanyaannya adalah memang tugas AI rating itu ya, artinya membantu penulis agar lebih bisa menulis lebih produktif, bisa menulis lebih berkualitas gitu ya. Nah, kalau pertanyaannya kita sudah ada buku yang berkualitas, yang jumlahnya sangat banyak, sehingga tidak ada alasan lagi kita kekurangan buku ya. Karena kita pasti ada alasan kenapa minat baca kita rendah, antara lain karena jumlah buku terbatas ya. Nah, dan juga harga buku mungkin relatif mahal gitu, karena royalti untuk penulis juga agak tinggi ya. Karena itu tadi ya, penulis untuk menulis satu buku waktu cukup lama ya, katakanlah 2 bulan gitu. Sementara kan 2 bulan kan penulis harus hidup ya. Jadi dia menghitung tanda petik biaya operasional untuk menghasilkan satu buku itu ya, untuk bisa menjamin hidup dia 2 bulan gitu. Nah, kalau sekarang dengan satu buku mungkin 1 bulan, otomatis kan biaya satu buku itu jadi lebih murah ya. Harusnya harga buku tentu di luar cetak ya, biaya cetak, di luar biaya distribusi, biaya untuk toko buku itu akan lebih rendah, sehingga ya otomatis juga buku harusnya lebih terjangkau dan lebih banyak gitu. Nah, pertanyaannya adalah dengan jumlah buku yang sudah makin banyak, jumlah buku yang mungkin relatif jauh lebih murah harganya karena si penulis itu dibantu oleh AI rating, oleh ChatGPT dalam menulis buku. Persoalannya ada yang mau beli nggak ya, ada yang mau baca kan ya, apa enggak gitu kan. Jadi
ini khusus saya bahas mengenai pasar Indonesia teman-temannya, pasar buku di Indonesia gitu. Saya nggak bahas di negara lain gitu, karena seperti saya sering bahas ya di pembahasan saya sebelum-sebelumnya di live, minat baca buku Indonesia itu relatif sangat rendah ya. Saya nggak tega ngomongnya gitu, tapi saya sebetulnya saya akan menghapus kata relatif karena memang sangat rendah, tapi ya untuk memperhalus ya saya katakan relatif sangat rendah gitu. Ya kenapa saya sampai berkata begitu ya, karena itu tadi teman-teman ya, dari hasil riset yang pernah dilakukan dari 62 negara yang cukup punya literasi membaca, cukup punya minat membaca, peringkat Indonesia itu nomor 2 ya, dari 63 negara yang diriset gitu. Nah, tapi nomor 2-nya dari bawah teman-teman, jadi kita peringkat 62 gitu, dan bahkan mungkin setara dengan negara-negara di Afrika. Jadi kan istilahnya ya kalau kita sudah bisa menghasilkan buku lebih banyak, kita sudah bisa menghasilkan buku lebih murah, akan tetapi kita ini ya kesulitan untuk mencari pembaca buku, sehingga ya buku yang sudah diproduksi cukup banyak, buku yang sudah harganya relatif lebih murah itu ya tidak aja yang membaca gitu kan ya, karena kita tidak bisa bangkit dari peringkat 62 minat baca menjadi mungkin peringkat yang lebih bagus. Nah, itulah makanya teman, untuk bahasan malam ini akan saya kaitkan ya dengan setelah buku banyak, setelah buku relatif lebih murah, dengan adanya AI, dengan adanya kolaborasi antara penulis dengan AI writing, kolaborasi penulis dengan ChatGPT, apa yang harus kita lakukan agar buku-buku tersebut bisa terserap ya? Ya otomatis kita harus tingkatkan minat baca ya, kita tumbuhkan minat baca gitu. Mungkin yang paling gampang kalau kita bicara secara teori, ya orang-orang sekarang sudah punya sudah bisa membaca, kayak katakanlah anak SD lah ya, umur 7-8 tahun sampai dengan umur menjelang usia lanjut 50-60, kita dorong untuk membaca ya, kita iming-iming untuk membaca gitu. Tapi lagi-lagi kalau kita bicara budaya kan nggak bisa dirubah seperti membalikkan telapak tangan ya. Seperti kita memencet tombol, langsung budaya baca kita meningkat di satu waktu gitu. Sehingga ya yang bisa kita lakukan adalah kita meningkatkan minat baca dari generasi yang masih bisa kita rubah budayanya untuk membaca gitu. Sementara kalau generasi yang lebih tua, ya let's say generasi saya lah ya, generasi saya kan generasi X ya, kelahiran 70-an gitu. Atau bahkan generasi milenial awal, tahun 80-annya kelahiran, mungkin sudah sulit ya, artinya ya itu sudah tanda petik sudah cetakannya. Kalau memang awalnya sudah tidak punya minat baca atau kurang minat baca, ya nggak akan bisa kita minta rubah untuk punya minat baca gitu. Akan tapi mungkin kalau generasi Z ya, Gen Z umur 20 tahun itu masih bisa kita rubah untuk membaca. Jadi mental malas membacanya yang mungkin di waktu zaman sekolah itu ada, itu bisa kita rubah ketika mereka mungkin ya udah kuliah atau bahkan baru mulai bekerja gitu. Apalagi untuk generasi yang lebih muda lagi ya, generasi Gen Z akhir atau bahkan generasi Alpha ya, yang kelahiran tahun 2012 ke sekarang ini, ya tentu kita masih bisa rubah minat pembacanya gitu. Makanya untuk malam ini kita akan bahas ya segala hal terkait dengan bagaimana kita menumbuhkan minat membaca ya, bagaimana kita menumbuhkan budaya membaca dari bangsa kita gitu. Sehingga ya walaupun itu tadi generasi kelahiran umur 40 tahun, umur 50 tahun mungkin sudah tidak bisa diselamatkan lagi ya. Artinya ya udah, kalau memang berdasarnya nggak suka baca ya nggak akan suka baca. Kalau misalnya kebetulan ada anomali seperti saya Gen X tapi masih relatif suka baca, ya udah seperti itu juga gitu. Mungkin juga bisa ditingkatkan membacanya jadi lebih sering ya, karena memang ya polanya sudah seperti itu. Nah, oleh sebab itu untuk pembahasan malam ini ya kita akan fokus kepada bagaimana menumbuhkan budaya baca ya, terutama itu tadi generasi yang ya paling tua mungkin umur 30-an lah ya. Jadi dari umur baru lahir sampai umur 30 tahun yang masih bisa diselamatkan, masih bisa tertolong minat bacanya, bagaimana meningkatkan budaya membaca mereka sehingga ya akhirnya lebih meningkat ya, sehingga kita tidak menempati peringkat nomor 2 dari bawah 63 negara yang diriset. Mungkin kita bisa meningkat jadi peringkat 50, 40, 30, 20 gitu. Sehingga ya kalau kita teman-teman pernah dengar ada
tujuan kita 2045 itu generasi emas, itu bukan hanya angan-angan kosong ya, bukan hanya omongan yang tidak ada dasarnya gitu kan, tapi juga omongan yang didasarkan kenyataan gitu kan ya, termasuk itu tadi salah satu menjadikan generasi emas itu adalah generasi yang suka membaca ya, membaca apapun, yang penting membaca sesuatu yang bisa berguna bagi masa depan mereka gitu. Jadi itu kurang lebih ya teman-teman, akan pendahuluannya, introduction dari tema menumbuhkan budaya membaca di Indonesia ya saat ini ya, terkait dengan mungkin kedepannya dalam waktu dekat buku-buku akan lebih banyak yang terbit, akan lebih murah harganya karena adanya peran AI writing, peran ChatGPT dalam membantu penulis buku, baik itu fiksi maupun non fiksi. Nah itu bisa terserap ya buku-buku tersebut dengan minat baca semakin meningkat gitu. Nah ada beberapa jalan teman-teman yang kita bisa tingkatkan minat baca gitu. Jadi untuk pembahasan awal kita kan membahas jalan-jalan apa saja sih yang bisa kita tempuh supaya minat baca kita itu menjadi lebih baik lah ya. Kita mungkin untuk menjadi terbaik masih jauh, tapi untuk menjadi lebih baik peringkatnya nggak 60 lah, mungkin bisa 50, 40, 30 dunia itu masih bisa capai ya. Nah yang pertama adalah tentu dengan pendidikan formal teman-teman ya. Karena apa ya, di Indonesia kan ada wajib belajar ya dari SD sampai SMA, bahkan gratis gitu kan, SD sampai SMA gitu. Nah akan justru karena bisa dibilang setiap anak di Indonesia itu pasti sekolah ya, dan dapat tingkat itu tentu ada anomalinya lagi ya. Mungkin ada juga yang nggak sekolah, tapi secara umum anak Indonesia sekolah. Makanya jalur pendidikan formal itu bisa menjadi sasaran utama kita untuk menumbuhkan minat baca gitu. Karena yang terjadi saat ini, walaupun sebagian besar anak-anak sekolah ya, baik sekolah negeri maupun swasta, tapi ya tidak ada upaya yang serius dari pihak di bidang pendidikan itu untuk selain memberikan pengajaran yang lain, memberikan kurikulum yang lain, juga mengajarkan budaya membaca gitu ya. Makanya ya pendidikan formal itu adalah menjadi salah satu ini ya, poin utama, menjadi salah satu sasaran utama kita untuk pendidikan, meningkatkan minat baca. Ada beberapa hal yang bisa kita lakukan untuk meningkatkan minat baca di level pendidikan formal. Yang pertama adalah kurikulum dan metode pembelajaran ya teman-teman ya. Dengan di sini kita mengintegrasikan teman-teman. Jadi karena kita otomatis kan kita harus merubah kurikulum kita ya. Kurikulum kita sekarang mungkin yang lebih mengajari kita untuk menghafal, lebih mengajari kita untuk mencatat, tapi tidak mengajari kita untuk berpikir kritis, berpikir logis, yang semuanya diperoleh dari membaca. Itu harus kita rubah ya secara kurikulum gitu. Nah ya tentu ada integrasi membaca antara setiap pelajaran di sekolah dengan ini ya, menumbuhkan minat baca gitu. Jadi kalau selama ini mungkin kalau teman-teman sekolah ya, baik yang masih sekolah ataupun sudah lulus ya, ataupun sudah bekerja, kita pasti pelajaran membaca itu hanya ada di bahasa Indonesia teman-teman. Jadi kita misalnya pelajaran membaca, kemudian pelajaran menulis, atau pelajaran kita menyimpulkan tulisan gitu, atau ataupun kita suruh baca buku, kemudian kita buat resensinya, buat ringkasannya, itu kan hanya di bahasa Indonesia gitu. Nah kedepannya itu harusnya bisa dirubah di kurikulum yang lain. Jadi pelajaran apapun ya, pelajaran IPA, IPS, pelajaran mungkin pelajaran matematik sekalipun, itu bisa kita buat dalam konteks membaca. Artinya di setiap mata pelajaran itu ada tugas untuk membaca satu buku yang memang buku itu terkait dengan bidang studinya ya. Kemudian setelah itu disuruh bikin ringkasannya misalnya, dan disuruh bikin kelompok yang nanti menyajikan isi buku itu di muka kelas, di depan kelas. Jadi bisa seperti itu ya teman-teman. Integrasi membaca itu dilakukan di semua mata pelajaran. Ya tentu otomatis kita harus revisi ya kurikulum yang ada dulu gitu. Kemudian yang kedua adalah yaitu tadi kita otomatis kita harus merubah pola belajar ya. Pola belajar selama ini hanya mencatat, kemudian menghafal, harus kita rubah menjadi pembelajaran yang berbasis dengan membaca gitu kan. Kemudian membaca kita diskusi. Jadi pola pembelajaran itu juga harus kita rubah lebih menarik. Ada membaca, kemudian kita diskusi gitu kan. Ya mungkin saya teringat waktu S2 ya teman-teman, S2 saya kan S2 marketing ya. Kebetulan saya kuliahnya di lembaga pendidikan tinggi yang menekankan pendidikan praktis ya, artinya bukan pendidikan teoritis gitu. Sehingga setiap mata pelajaran apapun, setiap mata kuliah apapun itu pasti ada diskusi. Jadi kita suruh baca buku, kemudian setelah itu kita diskusi gitu ya. Jadi dibentuk berapa kelompok dalam
satu kelas, dan itu kita diskusi itu membahas isi buku itu, dan juga mungkin beberapa mungkin bisa mengusulkan suatu proyek tertentu yang dibasiskan pada buku yang kita baca. Itu level S2 ya teman-teman, yang memang udah cukup lama sih, saya S2 itu sekitar 15 tahun yang lalu lah. Ya kenapa itu tidak diterapkan sampai ke level SD sekalipun, mestinya bisa gitu kan. Jadi itu sangat menarik sih, saya mengikuti kuliah itu sangat menarik itu karena tadi ya interaktif dan juga tidak monoton hanya mendengarkan guru dosen mengajar gitu. Jadi pengajaran yang menarik itu juga harus bisa dikembangkan di pendidikan formal, yaitu ya untuk meningkatkan minat baca juga gitu. Nah, kemudian ya yang terakhir tentu perkembangan perpustakaan sekolah ya, karena ya bagaimanapun membaca itu, budaya membaca dibaca kalau ada perpustakaan kan, ada tempat media untuk membaca gitu. Nah, sementara ini mungkin ada sekolah yang sudah serius membahas menggarap perpustakaan sekolah, ada yang ala kadarnya gitu kan. Yang pertama mungkin sekolah-sekolah, bukan sekolah-sekolah besar di kota besar, mungkin sekolah-sekolah di kota kecil ataupun bahkan mungkin di pedesaan gitu. Nah, itu kita juga harus bangun merata ya. Jadi ya tentu program pemerintah yang harus didukung juga oleh masyarakat. Ya kita serius membangun perpustakaan di tiap sekolah gitu. Jadi ya kalau kita sudah kurikulum kita sudah fokus kepada membaca, kemudian juga cara pengajaran juga lebih menarik dengan diskusi, dengan membaca, ya tentu perpustakaannya juga harus lengkap gitu. Jadi itu ya teman-teman, kurang lebih ya cara pertama kita untuk menumbuhkan minat baca ya itu melalui pendidikan formal. Yaitu tadi alasannya karena bisa dibilang hampir semua anak sekolah anak di Indonesia itu pasti melewati fase pendidikan formal, dan itulah titik kita untuk membangun budaya membaca di Indonesia gitu. Nah, kemudian yang kedua selain pendidikan formal ya tentu tugas untuk kewajiban membangun budaya membaca juga ada di keluarga dan di masyarakat gitu, di komunitas gitu. Jadi ya itu harus kita tingkatkan juga gitu ya. Jadi selain tadi kita pendidikan formal, kurikulumnya dirubah, otomatis gurunya juga harus dilatih untuk menyesuaikan dengan kurikulum yang menitik beratkan pada membaca. Nah, di dalam keluarga, di komunitas juga harus dibangun budaya membaca gitu. Jadi misalnya kalau untuk peran orang tua ya, yang pertama ya tentu yang namanya anak pasti mengikuti teladan orang tua ya, pasti memang dia mengikuti perintah orang tua, tapi perintah itu akan dijalankan kalau orang tuanya juga menjalankan yang orang tua itu perintahkan gitu ya. Termasuk juga kita memerintahkan membaca. Nah, kalau kitanya tidak, sebagai orang tua itu tidak suka membaca, kita bisa saja memaksa anak untuk membaca kan. Tapi ya siapa yang tahu kan, kita mungkin kalau yang ayah mungkin kerja, ibu mungkin sibuk di dapur, ataupun juga mungkin bekerja juga ya, mana kita bisa mengawasin kan anak kita benar-benar suka membaca apa tidak, karena kita ya tidak memberi contoh, kita hanya memberi perintah sementara kita tidak memberi contoh. Nah, makanya ya otomatis ya teladan orang tua untuk membaca itu juga perlu ya. Walaupun saya bilang tadi mungkin untuk usia orang tua usia 40 sampai 50 tahun sudah nggak tertolong lagi ya. Artinya ya kalau memang tidak punya budaya baca, umur segitu sudah tanda petik sudah karatan ya, sudah susah untuk dirubah menjadi minat baca ya. Tentu ya harus otomatis ya, harus ada cara lain ya. Tapi setidaknya untuk orang-orang tua baru ya, untuk mama-mama muda ya, untuk papa-papa muda umur-umur 20-an, 30-an itu masih bisa merubah budaya membacanya sehingga akhirnya ya bisa ditiru oleh anak-anaknya gitu. Itu yang pertama ya teman-teman, peran dari orang tua ya, teladan membaca gitu. Kemudian yang kedua ada juga lingkungan yang mendukung gitu. Lingkungan yang mendukung ya artinya ya kita jangan segan-segan ataupun jangan pelit-pelit untuk memberikan anak buku ya, baik itu dalam momen-momen khusus, ulang tahun misalnya, ataupun kenaikan kelas, ataupun juga mungkin momen-momen yang biasa saja ya. Saya teringat teman-teman waktu saya SD di tahun 70-an akhir ya, 80-an awal, zaman itu kan harga buku masih mahal kan, dan juga masih susah didapat lah ya, buku tidak seperti sekarang mungkin tersedia di mana-mana gitu. Nah, dan orang tua saya pegawai pemerintah ya, jadi ya secara penghasilan mungkin ya bisa bisa diperkirakan nggak tinggi-tinggi sekali gitu, apalagi dibandingkan swasta. Tapi ya rutin beliau selalu rutin membelikan saya buku ya, saya dan kakak saya itu selalu belikan buku gitu, bisa sebulan sekali, sebulan 2 kali, dan belinya hanya satu buku tapi beberapa buku gitu ya. Yang saya ingat misalnya buku dulu buku novel anak ya, 5 Sekawan, mungkin sekarang masih ada juga, kemudian True Detektif misalnya kan, itu
buku-buku semacam itu dibelikan oleh orang tua gitu. Jadi otomatis kan lingkungan yang dalam keluarga tuh terbangun lingkungan budaya membaca ya. Saya sudah dibelikan orang tua buku dengan harga yang mungkin pada waktu itu cukup mahal, dengan penghasilan orang tua sebagai pegawai pemerintah kan. Nah, ya mau nggak mau saya tanda petik nggak enak kalau nggak baca. Nah itu kan otomatis membangun budaya membaca ya. Jadi itu yang harus ditingkatkan. Jadi selain orang tua memberikan teladan, kalaupun belum mampu, setidaknya memberikan lingkungan yang baik. Banyak memberikan membeli buku anak, nggak usah pelit-pelit membeli buku anak, dan mengajak anak untuk membaca buku yang sudah dibeli gitu. Jadi itu ya peran orang tua. Nah, kemudian peran komunitas, peran masyarakat itu apa? Jadi ya bisa saja misalnya di dalam suatu masyarakat itu ada namanya klub buku gitu teman-teman. Jadi mungkin dari satu orang yang suka membaca buku, kemudian suka mengumpulkan buku, ya bisa membentuk klub buku misalnya ya. Kan sekarang ada cukup banyak kan kita dengar ada di lingkungan perumahan orang yang punya perpustakaan, entah itu keliling ataupun perpustakaan di rumahnya, yang setiap orang bisa datang ya, setiap anak bisa datang untuk membaca. Itu kan otomatis anak-anak yang tadinya mungkin tidak suka baca, akhirnya diajak temannya untuk datang ke perpustakaan keliling itu, akhirnya suka baca. Itu otomatis kan akan membangun minat baca ya. Jadi peran komunitas juga bisa seperti itu gitu, walaupun mungkin agak sulit ya, tapi tetap ada lah orang-orang yang punya concern, perhatian terhadap budaya membaca itu bisa melakukan hal itu gitu. Jadi itu ya peran dari komunitas gitu. Nah, jadi itu ya teman-teman, peran dari keluarga dan komunitas itu juga penting ya untuk membangun budaya membaca ya di Indonesia gitu, untuk anak-anak Indonesia. Nah, yang selanjutnya ini yang udah pasti harus dilakukan, itu peran pemerintah dan kebijakan publik ya. Jadi ya pemerintah nggak bisa lepas tangan menyerahkannya kepada lembaga pendidikan, menyerahkan kepada keluarga, kepada komunitas untuk membangun minat membaca ya. Karena apa? Bagaimanapun jika anak-anak Indonesia itu suka membaca, target untuk Indonesia Emas 2045, bonus demografi yang kita dapat itu bisa dioptimalkan ya. Bahkan bisa jadi kita bisa capai dengan jauh lebih baik dari perkiraan kita ya. Ya tentu ya anak-anak yang harus cerdas ya, anak-anak cerdas makannya bergizi, dan selain asupan makanan, asupan gizi juga asupan ilmu pengetahuan dari buku juga harus tinggi ya. Yang itu harus perlu budaya membaca yang tinggi juga gitu. Nah, dukungan dari pemerintah bisa dilakukan misalnya dengan pendanaan dan subsidi ya, saya bilang tadi. Kalau misalnya sekolah perlu dibangun perpustakaan yang baik setiap sekolah, ya tentu pemerintah harus memberikan bantuan dana gitu kan. Atau misalnya ada kurikulum sudah dirubah menjadi metode membaca kemudian diskusi gitu kan di setiap pelajaran. Otomatis kan setiap anak harus membeli buku tertentu yang dipakai dalam kurikulum itu. Nah itu otomatis kan harus ada subsidi biar harganya murah. Nah itu juga pemerintah harus subsidi ke situ ya. Jadi subsidinya itu lebih tepat guna daripada subsidi-subsidi lain yang mungkin sifatnya konsumtif. Tapi kalau subsidi buku yang dipakai untuk pembelajaran di di kurikulum itu adalah subsidi yang produktif ya, subsidi yang edukatif gitu. Dan ya pemerintah juga harus aktif melakukan kampanye nasional ya, artinya bagaimanapun rakyat Indonesia kan masih tanda petik rakyat yang manut ya, tanda petik rakyat yang mengikuti apa kata yang di atas gitu, apa kata pemerintah, apa kata pemuka masyarakat. Dan kalau pemerintah pemuka masyarakat itu mengkampanyekan sesuatu, mengajak rakyat untuk melakukan sesuatu, itu lebih mungkin untuk diikuti. Makanya ya budaya membaca juga dibangun oleh pemerintah dari suatu kampanye yang besar ya, kampanye yang terintegrasi, kampanye yang masif, yang besar, dan kampanye yang efektif gitu, sehingga ya otomatis akan mendorong masyarakat untuk lebih mempunyai budaya membaca. Itu ya teman-teman, dukungan pemerintah. Kemudian secara kebijakan pun juga kebijakan literasi harus diperhatikan ya. Kalau sekarang mungkin boro-boro ya perhatikan kebijakan literasi, mungkin kebijakannya lebih kebijakan yang lain gitu. Nah, kebijakan literasi, kebijakan minat baca itu juga harus ditingkatkan ya. Sekarang mungkin nggak ada undang-undang budaya membaca ataupun undang-undang gambaran membaca, nggak ada ya. Undang-undang yang lain ada gitu. Nah, harusnya itu juga diperhatikan gitu. Jadi ada mungkin undang-undang, mungkin peraturan pemerintah, mungkin keputusan presiden, mungkin keputusan menteri, apapun, tapi regulasi yang intinya adalah mendukung ataupun mendorong budaya membaca di masyarakat. Jadi itu ya teman-teman, peran pemerintah dan juga peran dari kebijakan publik. Nah, kemudian yang selanjutnya adalah peran dari media dan teknologi ya teman-teman. Jadi kalau teknologi jelas ya, kita harus memanfaatkan teknologi yang ada. Sekarang kan yang berkembang teknologi e-book ya teman-teman. Kalau dulu masalahnya adalah
jumlah buku terbatas. Katakanlah di perpustakaan sekolah mungkin buku yang sama hanya ada 2 buku, hanya 2 eksemplar buku. Sementara yang mau baca mungkin puluhan anak kan, otomatis harus ngantri gitu. Jadi yang antri terakhir mungkin anak yang sudah lulus dari sekolah belum dapat baca, kesempatan baca gitu. Nah, itu bisa diatasi dengan mungkin perpustakaan di sekolah juga ada perpustakaan digital, artinya perpustakaan yang bisa dipinjam secara digital. Nah, itu kan berarti kan juga harus ini ya teman-teman, budaya membaca e-book, membaca buku-buku digital itu perlu ditingkatkan juga gitu kan. Kemudian juga peran media sosial ya, jadi media sosial kan sekarang perannya besar ya, mempengaruhi masyarakat gitu. Makanya kita kenal ada influencer kan, orang-orang yang besar di media sosial yang dia bisa mempengaruhi orang untuk melakukan sesuatu ya, termasuk untuk kampanye buku ya. Kampanye buku itu juga bisa dilakukan oleh para influencer untuk mempromosikan buku. Jadi influencer tidak hanya mempromosikan barang, tidak hanya mempromosikan kemewahan ataupun mempromosikan gaya hidup, tapi budaya membaca itu juga sebetulnya tanggung jawab dari para influencer di sosial media ya, apapun platform sosial medianya gitu. Jadi itu ya teman-teman, peran yang bisa dilakukan oleh media dan juga teknologi gitu. Dan juga perlu ada kolaborasi media ya, itu tadi kan pemerintah mengadakan kampanye membaca, misalnya kampanye literasi. Nah, itu kalau nggak didukung oleh media, kolaborasi media TV, televisi, media radio, media cetak, ya nggak mungkin itu tersebar luas masyarakat ya. Jadi ya harus ada kolaborasi antara media untuk mendukung kampanye membaca ya, kampanye literasi gitu. Dan ya tadi saya bilang tadi juga harus kerjasama dengan influencer ya. Jadi influencer mungkin jangan hanya menginfluence hal-hal yang sifatnya trending, hal-hal yang sifatnya viral, atau bahkan hal-hal yang sifatnya komersial gitu, tapi hal-hal yang sifat sosial tapi berdampak besar bagi kemajuan anak bangsa, kemajuan negara, itu juga harus diperhatikan ya, termasuk kampanye untuk membaca gitu. Jadi itu peran media dan juga teknologi gitu kan. Yang kelima ada peran budaya dan kearifan lokal ya teman-teman. Jadi ya kan kita tahu lah Indonesia itu secara budaya sangat kompleks ya, kita banyak suku bangsa, banyak bahasa, banyak agama pun ada cukup banyak gitu kan, etnis juga banyak. Nah, itu otomatis kan kita harus bisa ya melokalisasi kebiasaan membaca itu, misalnya dengan kita menggunakan bahasa daerah. Jadi kita juga selain buku-buku yang menggunakan bahasa Indonesia, tapi juga ada buku-buku tertentu yang menggunakan bahasa daerah gitu. Jadi misalnya buku cerita anak gitu kan, itu yang dibaca oleh anak kecil yang mungkin mereka karena belum sekolah atau baru sekolah lebih familiar dengan bahasa daerah daripada bahasa Indonesia, karena bahasa Indonesia kan baru mereka ketahui secara luas di sekolah gitu kan. Nah, itu bisa ya kita juga mendorong penerbitan buku-buku bahasa daerah gitu. Jadi baik itu kegiatan, jadi untuk kegiatan literasi lokal juga, misalnya kan juga ada tradisi teman-temannya di daerah-daerah tertentu budaya mendongeng gitu kan. Budaya mendongeng itu biasanya ada seorang pendongeng dan menceritakan kepada anak-anak. Nah, itu kan bisa juga misalnya disangkut pautkan dengan minat membaca. Jadi si pendongeng itu mendongengkan sesuatu dan kemudian barulah mungkin di situ ada memberikan buku gitu, hadiah buku yang terkait dengan hal-hal yang tadi didongengkan tadi. Itu otomatis kan anak-anak lebih bersemangat membaca ya, karena sebelum dia membaca bukunya dia sudah didongengkan dulu gitu. Jadi ya itu ya teman-teman, penggunaan bahasa daerah dan juga penggunaan budaya lokal dalam hal terkait dengan bercerita, itu juga bisa dipergunakan gitu. Juga kegiatan literasi budaya yang lainnya seperti festival buku itu kan juga harus sering dilakukan gitu. Jadi itu ya teman-teman. Kemudian yang keenam adalah kerjasama antar sektor ya. Jadi kerjasama antara dengan sektor swasta. Jadi selama ini mungkin swasta perannya sangat kecil ya dalam pengembangan budaya baca gitu. Jadi perusahaan itu banyak melakukan CSR ya, kegiatan sosial perusahaan gitu, corporate social responsibility. Tapi lebih hal yang lainnya mungkin sebenarnya sifatnya sosial, sifatnya budaya, sifatnya mungkin lebih kepada komersial gitu. Tapi untuk hal sifatnya membaca itu bisa dibilang kurang ya. Itu harus mulai dilakukan ya. Jadi ya seperti sebagai contoh ya teman-teman, saya kan ikut sebuah komunitas menulis ya, komunitas menulis SIMD ya, sebelum Idebo menjadi debu. Komunitas ini didirikan oleh pemilik dari sebuah perusahaan konsultan. Jadi sebuah perusahaan konsultan sumber daya manusia yang cukup besar, dan pemiliknya itu, ownernya juga suka menulis, bahkan sudah menulis 50 buku ya dalam waktu beberapa tahun terakhir ini. Nah, dia juga punya perusahaan penerbitan, ya dia mengadakan CSR. Jadi artinya dia membentuk komunitas penulis online dari seluruh Indonesia bagi penulis-penulis pemula,
dan kemudian dia memberikan pengajarannya bagaimana menulis yang baik, dan juga membantu juga proses penerbitan dari tulisan yang ditulis oleh komunitas tadi. Nah itu kan bisa jadi juga program CSR teman swasta membantu pengembangan budaya membaca dan budaya menulis gitu. Nah selain itu juga misalnya sponsor dan donasi buku, itu artinya kalau perusahaan mungkin lebih memberikan sponsor yang sifatnya non buku, ya sekarang bisa dirintis ya. Misalnya perusahaan membantu sekolah, mungkin kalau perusahaan cat mengecat sekolah misalnya kan biasanya sekarang seperti itu kan, atau perusahaan yang lain membantu sekolah dengan caranya sendiri. Nah kenapa tidak dibudayakan perusahaan membantu sekolah dengan memberikan buku ataupun membangun suatu perpustakaan sekolah yang bagus gitu kan. Jadi itu bisa juga menjadi peran swasta gitu ya. Baik demikian juga peran dari lembaga NGO ya, lembaga LSM gitu. Jadi juga program literasi juga bisa menjadi fokus perhatian dari lembaga LSM gitu. Jadi teman-teman ada 6 pihak yang bisa berperan ya dalam menumbuhkan budaya membaca di Indonesia yang saat ini masih sangat memprihatinkan ya, baik itu lewat pendidikan formal, lewat keluarga dan komunitas, kemudian lewat pemerintah dan juga kebijakan publik, kemudian lewat media dan teknologi, kemudian lewat budaya dan kearifan lokal, dan juga terakhir adalah lewat kerjasama antar sektor ya, artinya dengan sektor swasta maupun sektor LSM gitu. Jadi itu kurang lebih teman-temannya pihak-pihak yang bisa berperan meningkatkan budaya membaca kita ya, di mana ya saya ulangi lagi, peringkat pembaca kita itu nomor 2 ya di dunia dari 63 negara yang diriset. Tapi nomor 2-nya dari bawah ya, jadi kita peringkat 62 gitu, setara dengan negara Afrika gitu. Jadi kan ya memprihatinkan ya bagaimana kita bisa mencapai Indonesia Emas 2045 kalau rakyatnya sendiri saja, anak-anak kita sekarang ini yang masih anak-anak yang diharapkan 2045 itu berperan besar dalam membangun negara kita, tidak suka baca, otomatis ilmu wawasannya sedikit, ilmunya sedikit, tong kosong bunyi nyarinya, ataupun kata dalam tempurung ya teman-teman bayangin dah, apakah 2045 masih bisa tercapai dengan kualitas membaca seperti itu. Nah itu ya teman-teman. Nah sekarang saya bilang ya teman-teman, kalau untuk generasi kelahiran 40-50 tahun mungkin sudah tidak tertolong ya. Jadi artinya mau digimanain, ibaratnya kalau besi itu sudah dingin udah nggak bisa dibengkokin lagi. Beda kalau besi masih panas ya, itu masih bisa kita bengkokkan, bisa kita bentuk sesuai dengan kita inginkan. Tapi kalau besi sudah dingin, terlalu dingin, ya nggak bisa dipapain lagi gitu. Kalaupun kita pukul-pukul, yang ada besi itu malah lecet atau bahkan mungkin patah ataupun bahkan retak gitu kan. Nah sama kalau umur 40-50 tahun bahkan ke atas ya udah nggak bisa lagi. Kalau memang awalnya sudah tidak punya minat membaca ya tidak akan lagi bisa dibangun. Mungkin yang masih diperbaiki ya umur 30-an ke bawah gitu ya, akan lebih baik lagi kalau itu ketika masih anak-anak. Nah itu makanya tugas orang kita ya sebagai orang tua, ataupun tugas orang yang relatif punya akses untuk mendidik anak-anak untuk mulai membangun minat membaca mereka dari kecil ya. Nah tahapan-tahapan apa saja sih yang harus dibaca, ataupun buku-buku apa saja yang harus dibaca sesuai dengan umur dari masing-masing anak, sehingga minat membaca mereka pelan-pelan ditumbuhkan. Ini yang saya bahas ya teman-teman di pembahasan berikutnya. Jadi artinya setiap tahapan umur kan pasti butuh buku tersendiri-sendiri. Kenapa? Ya karena kalau buku sesuai dengan tahapan umurnya itu akan menarik minat baca. Dan kalau ketika dia sudah semakin bertambah umurnya, kita ganti lagi dengan buku yang sesuai dengan minatnya, yaitu otomatis minat membaca itu terjaga sampai dia dewasa. Dan ketika itu sudah terjadi, mau apapun yang terjadi, pasti mereka pada saat dewasa akan senang membaca ya teman-teman. Nah, untuk tahapan budaya membaca, kita mulai dari tahapan bayi ya teman-teman. Tahapan bayi itu umur 0 sampai umur 2 tahun gitu. Nah, yang kita lakukan adalah memperkenalkan buku ya teman-teman. Jadi ya kita nggak bisa mengharapkan anak umur 0 sampai 2 tahun itu bisa membaca ya. Mungkin ada 1-2 anak spesial yang bisa membaca, tapi ya kita anggap secara umum nggak bisa ya. Makanya kita hanya sekedar memperkenalkan buku kepada mereka ya. Dan buku yang menarik bagi bayi ya adalah buku yang berwarna ya, buku-buku yang bergambar dan menarik gitu, gambar kartun yang menarik dan berwarna warna-warni gitu kan, itu menarik perhatian mereka. Makanya kita harus mengenalkan buku yang mungkin tidak banyak tulisan gitu, hanya sekedar gambar-gambar saja, tapi setidaknya anak itu dari mulai bayi lahir itu sudah pernah sudah megang buku, walaupun bukunya itu gak ada isinya gitu, cuma hanya gambar aja gitu. Itu satu ya teman-teman. Kemudian yang kedua ya saya bilang tadi, mungkin kita belikan buku yang penuh gambar, tulisannya sedikit. Nah tapi tulisan sedikit itu kan tetap ada suatu ceritanya. Nah kita bisa juga
buku itu kita baca kepada anak-anak sebelum tidur misalnya. Jadi anak-anak tuh biasa tanda petik didongengi dengan yang mendongeng itu baca buku, sehingga secara nggak sadar itu masuk ke dalam alam bawah sadar anak itu bahwa oh ternyata membaca buku itu menyenangkan, membaca buku itu membuat jadi senang gitu kan. Nah itu pelan-pelan bisa teman-teman budaya membaca dibangun dari situ ya. Jadi itu makanya ya mumpung kalau misalnya kita belum punya anak ataupun masih punya anak yang baru lahir, yaitu kita mulai kenalkan dengan buku ya, dengan mengenalkannya yaitu tadi buku-buku yang bergambar ya, sehingga anak-anak kecil tertarik untuk melihatnya, dan ketika kita bacakan mendongengkan ya mereka jadi ingat ke depannya bahwa membaca buku itu adalah sesuatu yang menyenangkan gitu. Nah itu kemudian ya juga yang kedua ya kita ya saya bilang tadi kan, untuk anak bayi kita harus mendongengkannya. Kita mendongengkannya juga tentu dengan ekspresi ya teman-teman, dengan ekspresi, dengan intonasi, dengan interaksi. Jadi ya kita nggak bisa baca buku baca datar gitu aja ya, anak-anak mungkin lebih cepat tidur daripada kita sangka gitu kan ya, karena mereka nggak tertarik. Nah itu kan menimbulkan kebosanan, sehingga nanti alam bawah sadar mengatakan oh membaca buku itu membosankan gitu. Makanya ya untuk anak bayi kita kenalkan buku dan kita bacakan dengan intonasi, dengan gaya bahasa. Misalnya cerita Kancil dan Pak Tani ya, ketika yang dialognya itu si Kancil ya mungkin si orang tuanya harus bergaya seperti Kancil gitu, dan ketika yang dialognya itu adalah petani ya orang tuanya harus bergaya seperti berdialog petani. Jadi itu teman-teman buku untuk dari anak bayi pun 0-2 tahun kita harus sudah kenalkan buku ya seperti yang saya jelaskan tadi. Kemudian tahap yang kedua dari perkembangan anak itulah tahap balita ya, umur 3 tahun sampai 5 tahun. Nah situ kita juga bisa mulai membuat mereka senang buku, menumbuhkan budaya mereka dengan membaca buku gitu. Jadi tentu yang adalah buku cerita sederhana ya, yang saya bilang tadi. Kalau untuk bayi itu benar-benar buku yang hanya penuh gambar, kata-kata sedikit. Nah kalau di buku umur 3-5 tahun kan rata-rata sudah TK ya, TK mungkin sudah banyak yang belajar membaca ya, kita bisa buku cerita yang menarik, mungkin kata-katanya sudah agak lebih banyak, tapi tetap gambarnya dominan ya, gambar warna-warninya dominan, gambar kartunnya, tapi sudah ada ceritanya gitu, sudah ada ceritanya walaupun pendek. Nah itu itu bisa anak yang sudah bisa baca akan pelan-pelan baca ya, sehingga mereka terbiasa untuk baca gitu. Apalagi kalau kita sebagai orang tua juga mendongengkan buku-buku itu ketika mereka akan tidur, sehingga mungkin besoknya ketika mereka bangun mereka wah tadi malam sudah didongengkan oleh mama atau oleh papa dengan buku ini gitu, wah saya mencoba baca sendirilah. Nah itu bisa lama-lama menumbuhkan minat baca juga gitu. Jadi itu gitu. Nah kemudian yang selanjutnya adalah ini ya teman-teman, kita juga harus bisa membaca itu menjadi menyenangkan ya. Itu tadi selain teman-teman nggak harus rutin ya membacakan buku-buku itu ke anak-anak balita itu secara rutin ya, tiap hari, tiap malam. Kita secapek apapun kita, sibuk apapun kita harus bisa untuk mengajarkan anak membaca gitu ya. Jadi anak itu harus kita mendongengkan tiap malam ya, sehingga akhirnya anak-anak terbiasa untuk mendengarkan kita membaca gitu. Jadi itu teman-teman. Nah kemudian tahapan yang ketiga dari upaya untuk meningkatkan budaya membaca itu tahapan anak ya. Tahapan anak itu usia sekitar 6-12 tahun gitu. Jadi usia itu ya tentu bahan bacanya sudah mulai agak kompleks ya. Jadi sudah ini artinya sudah bermacam genre. Kalau masih bayi, masih balita ya bacanya istilahnya Pak Tani dan Kancil gitu aja gitu kan. Nah kalau untuk anak SD itu sudah mulai banyak ya, seperti saya bilang tadi. Saya waktu SD sudah dibelikan buku buku petualangan ya, 5 sekawan, kemudian juga detektif, juga diberikan buku gambar berkartun wayang waktu itu ya, buku wayang Mahabharata, kemudian Bharatayuda itu kan, Pandawaseda itu kalau teman-teman pernah tahu itu yang ditulis oleh Esa Kosasi kalau saya Esa Kosasi. Nah itu ya berarti kan orang tua saya sudah memberikan bermacam genre ya, ada genre buku bergambar bercerita wayang, ada buku petualangan, kemudian juga bahkan buku non-fiksi ya, buku-buku tentang alam, tentang ikan, tentang binatang. Nah itu kan itu kita sudah bisa mulai kenalkan ya di umur-umur SD ya, umur 6-12 tahun gitu. Dan ya tentu topiknya menarik ya, sesuai dengan minat anak gitu. Nah
Dan kita tidak nyampaikan buku ya teman-teman. Kalau bisa kita juga membaca buku itu, anak-anak baca buku kita harus diskusi gitu. Jadi misalnya membeli buku 5 sekawan gitu kan, orang tuanya baca, anaknya baca, kemudian diskusi nih, oh ini ceritanya menurut kamu menarik nggak gitu, menariknya di mana, kemudian pelajaran apa bisa kamu dapat, itu kan bisa diskusi ya. Jadi itu harus dibudayakan teman-teman. Ya memang tanda petik melelahkan ya, apalagi kalau kita yang bekerja, orang tua yang bekerja, baik ayah ataupun ibu, ataupun kalau ibu pun nggak bekerja di rumah mungkin banyak kegiatan, mungkin sudah cukup lelah malam ya, tapi itu tetap harus dilakukan ya teman. Ya apa, biar minat baca anak itu makin terasah ya, sehingga kedepannya anak-anak juga bisa lebih potensial untuk berkembang, untuk sukses, karena dia sudah terbiasa membaca dari kecil gitu. Nah, kemudian yang selanjutnya adalah tahap remaja ya. Tahap remaja itu umur 13-18 tahun gitu, dimana ya koleksi bukunya tentu sudah ini tentu sudah lebih kompleks ya kalau baca. Mungkin sudah mulai baca novel yang agak berat gitu. Mungkin kalau buku non fiksi sudah mulai baca buku-buku ilmiah populer yang lebih berat, yang lebih kompleks isinya. Itu adalah di usia remaja ya. Tapi sepanjang di usia-usia sebelumnya sudah dibangun dia membaca ya, buku-buku tersebut mungkin menjadi ini ya masih ringan ya, menjadi istilahnya sarapan yang sangat mudah gitu untuk dilakukan gitu. Nah, kemudian juga untuk umur yang sudah remaja ini juga kita harus dorong kemandirian dalam membaca ya. Artinya kalau dulu kita mungkin mendorong anak membaca dengan misalnya memberikan buku ya, kalau anak-anak sudah remaja yang umur 13-14 tahun ya, mereka didorong untuk datang sendiri ke perpustakaan, membeli buku sendiri yang akan mereka baca gitu kan. Kemudian mungkin setelah baca menyimpulkan isi bukunya itu mereka lakukan sendiri. Jadi mereka lebih mandiri untuk ini ya teman-teman, untuk melakukan memilih buku dan juga menyimpulkan dari apa yang telah baca. Itu ya teman-teman, sepanjang dari usia bayi sampai remaja anak-anak kita itu dididik seperti itu, dijamin anak kita akan gila, tanda petik gila membaca ya, akan suka membaca gitu. Dan orang yang gila membaca, suka membaca itu kalau teman-teman lihat ya, banyak tokoh yang suka baca itu sukses sebelumnya. Sukses benar-benar sukses ya, sukses yang organik ya, bukan sukses yang instan ataupun sukses yang didorong karena masalah-masalah kedekatan dan juga orang dalam ataupun yang lain. Tapi memang mereka akan benar-benar sukses dengan caranya sendiri, dengan jalan sendiri, dengan catatan mereka punya budaya membaca. Jadi ya teman. Nah, kemudian untuk sekarang berarti kan tugas kita simpulkan ya, karena ini kita tadi bahas tahapan-tahapan perkembangan budaya anak itu dibentuk oleh orang tua dari mulai anak itu lahir, dari bayi sampai dengan remaja. Ini ada beberapa tips umum ya teman-teman untuk orang tua nih, supaya anaknya bisa senang membaca, bisa punya budaya membaca yang tinggi ya. Jadi itu ini kalau ini buku ini kayak jadi buku ini Kak ya, ini buku marketing Kak. Jadi buku kampanye pemasaran ya. Jadi kan setiap seorang marketer ya, seorang pemasar, ketika dia ingin memasarkan produknya, dia kan harus mempromosikan bukunya ya. Tapi ya mempromosikan buku itu kan pasti harus ada cara-caranya ya, nggak bisa kita teriak-teriak tengah jalan, oh belilah ini, belilah barang saya ini bagus, barang saya ini barang yang pasti ini berguna ya. Kita nggak bisa seperti tukang obat seperti itu ketika kita jualan barang ya, apalagi kalau kita jual itu barang-barang yang inilah ya, barang-barang yang mungkin banyak pesaingnya, dan juga barang-barang yang cukup rumit gitu dalam pembuatannya ya. Kita harus melakukan teknik-teknik pemasaran yang tepat ya. Jadi dari mulai membuat tujuan kampanye seperti apa, kemudian memilih tema kampanye seperti apa, kemudian juga memilih media yang kita pergunakan untuk kita kampanye, apa kita kampanye langsung, apa kita kampanye pakai TV, apakah pakai majalah, apakah pakai sosial media, itu kan juga pilih medianya kan. Kemudian juga pemilihan targetnya siapa. Kalau kita mau jual barang, kita mau jual ini masalah handphone misalnya kan, handphone kan harganya ada 1 juta, ada yang 5 juta ya, pasti pasar yang 1 juta dan 5 juta beda kan. Nah, kita harus bisa tuh memilih untuk barang kita ini tepatnya untuk pasar yang mana sih gitu. Jadi itu juga caranya di sini diajarkan, dan juga setelah itu bagaimana kita melaksanakannya gitu kan, dengan anggaran yang ada, bagaimana kita melaksanakan kegiatan pemasaran. Nah, setelah itu baru kita evaluasi ya hasilnya seperti apa. Dan di bagian akhir dari buku ini ada contoh-contoh studi kasus ya teman-teman, baik produk lokal maupun produk internasional, produk global yang telah berhasil melaksanakan melaksanakan pemasaran
kampanye pemasaran yang baik. Jadi ini kayak, jadi kalau untuk saran saya sih, kalau ini tepat dibaca oleh mereka yang sekarang bertugas di pemasaran, kemudian sekarang mahasiswa ya di bidang bisnis dan pemasaran, kemudian juga mungkin bagi dosen kan, kalau dosen kan bacaannya kebanyakan akademis ya, bacaannya kebanyakan teoritis ya. Kalau saya kan berdasarkan pengalaman 20 tahun saya di bidang marketing ya, saya menulisnya pasti berdasarkan situasi di lapangan seperti apa, isu praktisnya seperti apa. Jadi dosen pun, dosen marketing ya, bisnis, kalau baca buku ini bisa lebih dapat nih gambarannya di lapangan itu seperti apa sih, tidak hanya seperti di buku gitu kan. Ataupun mungkin teman-teman yang masyarakat umum tapi tertarik dengan bidang pemasarannya, karena pemasaran kan bisa kemana-mana ya teman-teman, yang saya bilang tadi, kampanye pemasaran itu juga bisa dilakukan di kampanye politik ya. Teman-teman yang mungkin sekarang bergerak di bidang politik pasti kan melakukan kampanye ya, contohnya kemarin ya kampanye pilpres, kampanye pileg gitu kan, bulan November nanti ada kampanye pilkada gitu kan, pasti menggunakan konsep-konsep marketing ya. Itu bisa juga teman-teman yang mungkin bergerak di bidang itu, mungkin tim sukses misalnya, bisa baca buku ini juga. Jadi ya walaupun ini buku ini ditujukan untuk pemasaran barang, layanan, tapi juga bisa juga nantinya diterapkan di untuk mendukung kandidat yang teman-teman dukung ya sebagai tim sukses. Jadi itu ya teman, ke ini ya kurang lebih untuk F&B bisa Pak. Jadi ini secara umum sih Kak. Jadi kebetulan juga contohnya memang banyak F&B ya. Jadi artinya saya banyak mengambil contoh produk food and beverage gitu di contoh ini ya. Bukan apa-apa sih, kebetulan karena saya mencari contoh ini ya, contoh kampanye pemasaran yang fenomenal, yang besar, dan ternyata dari hasil riset saya banyak itu memang produk-produk beverage ya, food and beverage gitu. Makanya ya kebanyakan contoh di sini food and beverage, walaupun juga ada produk-produk lain ya. Tapi kalaupun teman-teman tidak di industri food and beverage, baca buku ini juga dengan membaca studi kasus di food and beverage juga ini juga ya, bisa sama aja sih. Saya bilang saya di marketing 20 tahun sudah di berbagai industri ya, di FMCG, pernah di bahan bangunan, pernah di farmasi, pernah juga di retail gitu kan, juga pernah di elektronik. Itu ya bersama sih Kak. Jadi konsep marketing itu hampir sama diterapkan berbagai industri, tinggal penyesuaian dengan masing-masing industri. Jadi kalaupun di buku ini kebanyakan contohnya F&B, tapi bisa juga diterapkan untuk bidang-bidang industri yang lain sih. Jadi kurang lebih itu ya. Jadi itu ya Kak Heltis ya. Jadi ini umum sih Kak. Jadi kalau Kakak memang di F&B, cocok juga baca buku ini, karena ya banyak contoh yang di food and beverage ya untuk studi kasus di buku ini. Jadi itu ya Kak ya. Saya lanjutkan lagi nih. Nah sekarang untuk membangun budaya membaca anak, peran orang tua tuh seperti apa sih? Tips apa sih yang bisa diberikan ya untuk terutama mungkin kita ya yang masih punya anak, yang masih punya anak yang masih usia dini lah ya, mungkin umur balita gitu. Itu adalah kesempatan baik kita untuk menumbuhkan minat baca anak kita gitu. Nah, tipsnya pertama adalah membaca bersama ya. Ya saya bilang tadi, untuk anak bayi umur 0-2 tahun sama balita 3-5 tahun tuh membaca bersama itu adalah satu hal yang sangat penting ya. Jadi untuk meningkatkan budaya membaca, kita usaha berdayakan membaca bersama. Jadi kita membaca, anak-anak juga membaca, ataupun anak-anak mendengarkan. Jadi itu membaca bersama. Kemudian kita juga bisa menggunakan sumber lain ya. Jadi selain kita mungkin untuk variasi kita membaca, kita juga bisa menggunakan sumber audiobook ataupun video cerita gitu kan. Jadi misalnya kan banyak kan sekarang cerita anak-anak, cerita daerah itu dalam bentuk videonya di YouTube banyak kan, atau di TikTok juga banyak mungkin ya. Itu kita bisa ini ya teman-teman, nonton videonya bareng anak, kemudian baru kita baca bareng bukunya. Jadi anak-anak tuh setelah senang membaca, lihat filmnya, nah dia tertarik juga tuh baca bukunya, karena kalau di buku kan lebih detail ya, isinya lebih detail. Kemudian gambar-gambarnya juga mungkin lebih bisa dilihat lama. Beda kalau film kartun kan mungkin geraknya cepat. Nanti itu teman-teman, kita bisa menggunakan sumber lain juga, video misalnya, untuk menumbuhkan minat baca anak gitu. Dan kemudian yang selanjutnya adalah membentuk lingkungan yang lingkungan membaca di rumah ya teman-teman ya. Syukur kalau jadi role model, kita orang tua bisa jadi teladan untuk baca. Tapi kalau saya bilang tadi umur 40 tahun, 50 tahun itu mungkin sudah terlambat ya untuk ditingkatkan minat bacanya ya. Setidaknya kita bisa mendukung anak-anak untuk sedang membaca, misalnya memberikan buku, nggak usah pelit-pelit lah, memberikan buku untuk anak. Kemudian mungkin kita justru juga menyediakan ruang khusus di rumah khusus untuk membaca gitu. Jadi anak-anak juga bisa baca dengan nyaman. Misalnya sudut membaca kita satu kamar ataupun satu sudut ruangan kita tuh isinya hanya buku seperti pustakaan kecil, dan di situ sediakan mungkin
sofa yang enak, kemudian tempat duduk yang enak gitu kan. Mungkin kalau perlu itu tempatnya itu ada jendela langsung keluar, jadi sehingga anak-anak nyaman untuk membaca. Nah, itu lingkungan yang menarik itu juga perlu dibangun ya teman, agar anak suka membaca gitu. Jadi itu ya teman-teman. Nah, sekarang ini di bagian akhir nih. Jadi tadi saya bilang ya, tiap tahapan umur anak itu ada bukunya masing-masing ya, ada jenis bukunya masing-masing. Nah, sekarang saya berikan contoh masing teman-teman ya. Contoh buku-buku yang teman-teman bisa beli nih sesuai dengan usia anak ya, untuk teman-teman bisa bangun minat pembacanya gitu. Nah, ini hanya sekedar contoh ya teman-teman. Jadi teman-teman kalau ada pilihan lain ataupun teman-teman ada alternatif lain, nggak masalah juga sih. Bahkan mungkin teman-teman yang sudah punya buku yang lain dari yang saya sebutkan, bisa juga nambahkan di kolom komentar ya. Jadi teman-teman yang lain juga bisa tahu nih, buku kita saya lagi bahas buku alternatifnya apalagi nih, buku yang cocok untuk perkembangan budaya membaca anak gitu. Nah, untuk tahapan bayi saya bilang tadi teman-teman ya, umur 0 sampai 2 tahun itu yang pertama dia bisa dibeli buku Halo Balita ya. Halo Balita itu ditulis oleh tim LX Media Komputindo. Jadi ceritanya ya cerita-cerita sederhana lah tentang bayi lah ya. Itu buku Halo Balita. Atau buku ini bergambar dan juga dengan teks sederhana ya. Saya bilang tadi kan buku-buku anak bayi itu sukanya buku yang full color, banyak gambar, dan teksnya tuh sedikit aja gitu, ceritanya sedikit aja, hanya sekedar orang tua untuk dongengin ke anaknya gitu. Nah, yang pertama buku Halo Balita dari tim X Media Komputindo. Yang kedua adalah buku Kisah Tini ya, oleh Titik Karti Tiani. Jadi itu buku yang juga cocok ya dibeli untuk anak-anak masih bayi. Mungkin teman-teman carilah di ini, pasti banyak lah ya di toko buku online offline tuh pasti banyak gitu. Nah, selain itu juga teman-teman, selain tadi itu ya buku yang banyak gambar, tulisannya sedikit, teman-teman juga bisa beli untuk anak bayi itu buku dengan tekstur dan interaksi ya. Jadi artinya bukunya tuh ada inilah ya, nggak hanya sekedar buku 2 dimensi tapi 3 dimensi kan. Teman-teman juga sering lihat ya, buku yang dibuka seperti ada ruang bayi misalnya. Jadi jadi 3 dimensi ya, buku 3 dimensi itu kan buku-buku interaktif seperti itu juga menarik minat anak bayi ya untuk melihat ya. Jadi teman-teman bisa beli misalnya buku ini ya, buku kain sari kain sari buku kain ya seri Biratana ya. Jadi buku kain seri Biratana itu teman-teman buku-buku ini ya, buku 3D, buku-buku interaktif yang ditulis oleh tim Gramedia ya. Yang itu cocok juga untuk dibaca oleh ataupun nggak dibaca ya, tapi anak-anak itu tertarik dengan buku itu sehingga si bayi tadi akan merasa nyaman dengan buku, sehingga ketika dia sudah besar dia bisa baca, dia lebih mudah untuk ditanamkan budaya membacanya gitu. Jadi itu. Nah, kemudian yang selanjutnya teman-teman ya, buku untuk anak balita sekarang umur 2 sampai 5 tahun. Yang saya bilang tadi kan, itu bagusnya ada buku cerita bergambar ya. Jadi bukunya tetap bergambar kartun, full color, tapi ceritanya sudah mulai banyak ya, cerita nggak hanya sekedar kata-kata pendek seperti tadi untuk bayi ya. Jadi itu contohnya adalah buku Cerita Tanah Air ya dari Kak Yudhistira. Itu juga bisa teman-teman cari toko buku. Nah, kemudian yang selanjutnya adalah buku kumpulan Dongeng Nusantara ya, ditulis oleh Desi Anwar. Itu juga buku yang full color, banyak gambar, terus ada teksnya, ceritanya cukup panjang juga, tapi tidak terlalu panjang ya, karena kan ini untuk dibaca ataupun didongengkan kepada anak-anak balita ya, umur 3 sampai 5 tahun. Nah, selain itu umur anak 3-5 tahun itu juga bisa dibelikan buku interaksi dan pop-up namanya. Jadi buku interaksi dan pop-up itu misalnya buku Aku Bisa Sendiri ya dari tim LX Media Komputindo. Saya bilang tadi buku interaksi itu kan bisa bentuk 3 dimensi misalnya kan. Jadi atau itu ya buku, jadi kalau kita buka misalnya bercerita mengenai ruang makan, itu langsung dibuka ya, seolah-olah setelah buku itu dibuka gitu kan, itu seolah-olah ada ruang makan gitu kan. Jadi dalam bentuk 3 dimensi itu ada buku itu teman-teman. Jadi contohnya buku Aku Bisa Sendiri oleh tim LX Media Komputindo itu adalah buku dengan kategori buku interaktif dan juga buku pop-up ya, yang itu cocok untuk anak-anak balita ya umur 3 sampai 5 tahun gitu. Nah, kemudian yang selanjutnya adalah untuk anak usia sekolah ya, di anak usia SD lah, umur 6 sampai 12 tahun. Kan saya bilang tadi itu sudah buku cerita ya. Jadi buku cerita dengan narasi yang sudah mulai panjang ya, sudah mulai kompleks ya, karena kan anak SD itu sudah bisa membaca lancar ya, sehingga buku dengan tulisan yang panjang pun itu sudah bisa ya teman-teman ya. Contohnya adalah buku ini teman-teman, buku Nusantara
Tutur ya dari Bambang Trim. Jadi itu juga Bambang Trim, Nusantara Bertutur, ataupun buku Laskar Pelangi ya. Jadi Laskar Pelangi tapi yang versi ini dari Andre Hirata, tapi ini versi untuk anak ya teman-teman. Jadi kalau yang aslinya kan Laskar Pelangi itu novel ya, novel. Jadi ya mungkin bentuknya seperti ini, buku tebal, novel ya. Nah, tapi ada juga versi anaknya teman-teman. Jadi ya tetap mungkin ada gambarnya juga, kemudian juga tidak tebal ceritanya, mungkin hanya cerita intinya saja, tapi itu intinya ya kurang lebih cerita Laskar Pelangi ya oleh Andre Hirata. Itu bisa juga teman-teman. Jadi pilihan buku yang menarik untuk anak usia 6-12 tahun tuh ya itu tadi ya, bisa buku Nusantara Bertutur dari Bambang Trim, ataupun juga Laskar Pelangi dari Andre Hirata, tapi yang versi anak ya. Jadi ada buku versi anak, kakak bisa cari deh di buku toko buku online ataupun offline gitu. Nah, selain itu juga bisa buku serial teman-teman. Buku serial itu ya artinya buku yang mungkin dia mungkin ada beberapa buku isinya tuh menyambung satu dengan yang lain, jadi seperti cerita buku bersambung lah ya, buku serial, ataupun walaupun ceritanya beda-beda tapi topiknya sama gitu. Nah itu contohnya adalah buku berjudul Mamak ya dari Terelia. Jadi Terelia juga tulis buku anak-anak ya teman-teman, jangan salah, jangan hanya menganggap Terelia itu hanya buku untuk remaja, novel untuk remaja, tapi dia juga menulis novel buku untuk anak ya. Jadi itu tadi ya, buku Mamak oleh Terelia gitu. Atau juga buku petualangan Nafila ya dari Reda Gaudiamo ya. Di buku petualangan Nafila dari Reda Gaudiamo itu juga buku yang bagus ya untuk menumbuhkan minat baca anak, membangun budaya baca anak ya anak-anak umur 6-12 tahun. Lagi-lagi dia sekedar rekomendasi teman-teman mungkin bisa cari toko buku online ataupun offline, tapi bukan berarti buku lain nggak bisa juga gitu. Buku lain juga mungkin bisa ya, kakak mungkin bisa cari juga, ataupun juga mungkin kalau kakak tahu atau kebetulan ada punya memberikan anak-anak buku yang lain, itu bisa di kolom komentar ya disampaikan, jadi mungkin teman-teman yang lain juga bisa dapat informasinya gitu. Nah, kemudian juga buku untuk anak-anak ya, buku informasi dan edukasi ya. Ya saya bilang tadi, buku selain buku cerita, anak-anak SD kan juga sudah mulai baca buku ilmiah populer ya, buku-buku pengetahuan umum gitu, buku-buku yang menambah wawasan. Jadi misalnya buku ensiklopedia bocah muslim ya, ini tentu untuk anak-anak muslim ya, anak-anak beragama Islam. Jadi ensiklopedia bocah muslim itu ditulis oleh Syekh Kali Syaifullah gitu. Syekh Kali Syaifullah itu ya, itu buku ya, menulis buku ensiklopedia muslim bocah muslim, tapi ya untuk anak-anak ya tentu ya disesuaikan gitu isinya untuk anak-anak. Kemudian juga buku Cerdas dan Kreativitas bersama Kak Seto ya, jadi ya ditulis oleh Kak Seto ya. Jadi buku Cerdas dan Kreatif bersama Kak Seto itu juga salah satu buku non fiksi ya, buku ilmiah populer yang bisa dibaca anak umur 6-12 tahun, yang anak umur SD. Nah sekarang untuk tahap remaja pilihannya ya tentu lebih banyak ya teman-teman ya, karena ya remaja dengan dewasa mungkin hampir-hampir beda-beda tipis ya buku yang dibaca gitu. Dan kebanyakan buku tebal ya, seperti misalnya novel remaja. Novel remaja kan itu ya bisa dibaca oleh anak yang umurnya mungkin sudah SMA lah ya, 15-18, bahkan anak kuliah pun juga bisa baca gitu. Seperti misalnya buku Dilan Dia Adalah Dilanku tahun 1990 oleh Pidi Baik, itu kan juga ya salah pilihan. Saya rasa banyak ya buku novel untuk anak, jadi saya sebutkan itu hanya sekedar untuk contoh aja gitu. Sebetulnya ya banyak sih, nggak hanya si Dilan tadi ya, kalau Dilan kebetulan terkenal, tapi teman-teman juga bisa memilih buku yang lain. Intinya adalah buku yang seperti Dilan lah ya, buku-buku yang tebalnya, isi ceritanya itu seperti Dilan, itu ya cocok ya dibaca anak-anak yang sudah mulai dewasa ya, anak-anak remaja umur 13-18 tahun. Kemudian yang atau Negeri Lima Menara ya, Negeri Lima Menara dari Ahmad Fuadi. Itu cerita, ini teman-teman ya, cerita kehidupan 5 sahabat di pesantren gitu. Jadi itu juga bisa dibaca oleh teman-teman teman-teman yang punya anak remaja ya. Atau ya saya juga ada buku pesantren sih teman-teman ya, ada novel pesantren. Ini novel Kitabku Berawal dari Pesantren ya, ini saya lupa ada di etalase berapa, teman-teman bisa lihat ya di sekitar etalase 6-10 lah itu ini novel ini juga novel, ini bukan novel, ini novel remaja bisa, jadi anak umur sampai 15 tahun bisa baca, tapi untuk anak juga bisa ya, umur 10 tahun juga bisa baca, karena ini masuk kategori novel anak teman-teman ya, novel Cintaku Berawal dari Pesantren. Jadi tapi juga bisa dibaca oleh remaja. Jadi ini alternatif lain ya teman-teman. Jadi saya bilang, yang saya sebutkan tadi itu hanya dua contoh saja, tapi contoh yang lain banyak yang termasuk ke novel saya ini ya teman-teman, Cintaku Berawal dari Pesantren gitu. Jadi itu. Nah kemudian yang selanjutnya adalah buku biografi ya, buku biografi dan non fiksi
ya itu apalagi kan anak-anak umur remaja itu udah harus kewawasannya harus meningkat ya, wawasannya harus tinggi sehingga dia mulai membaca buku non fiksi yang jauh lebih banyak ya. Nah itu makanya ya buku-buku biografi dan non fiksi itu sangat disarankan baca oleh anak-anak gitu. Misalnya buku Habibie dan Ainun gitu kan, ditulis oleh B.J. Habibie, itu juga bisa lah sebagai baca anak-anak. Ceritanya mungkin sudah agak-agak dewasa tapi kan tetap anak-anak kalau sudah remaja itu kan ya masih bisa lah ya. Toh dewasa itu bukan dalam konteks yang lain kan, dewasa dalam arti mungkin konteks realita hidupnya. Jadi itu anak-anak juga remaja juga udah bisa ya baca buku Habibie dan Ainun gitu. Kemudian juga misalnya buku Aku dan Soekarno dari Cindy Adams gitu kan. Jadi itu walaupun itu adalah buku non fiksi ya, cerita perjalanan ataupun biografi dari Insinyur Soekarno, dari Bung Karno gitu, itu juga bisa anak-anak mulai baca buku-buku seperti itu ya, sehingga ya wawasannya anak-anak remaja yang umur 13-14 tahun makin meningkat gitu. Atau buku fiksi ilmiah ya dan fantasi, jadi buku fiksi tapi sudah tidak lagi bergenre anak tapi sudah bergenre dewasa, bergenre fiksi dan juga fiksi ilmiah dan juga fantasi ya. Mungkin seperti misalnya hafalan sholat Delisa dari Terelie, itu juga bisa menjadi alternatif ya untuk anak remaja. Atau seri Bumi dari Terelie ya, teman-teman kan tahu ya, Terelie itu ada seri Bumi, dia ada beberapa novel yang ya, membahas itu serial Bumi. Nah itu sudah bisa dibaca anak remaja sih ya, umur 13-19 tahun gitu. Jadi itu ya teman-teman, sekedar saran pilihannya untuk tergantung usia anak ya, tahapan-tahapan anak, buku yang mau dipilih. Lagi-lagi itu hanya sekedar rekomendasi, tapi teman-teman kalau ada pilihan lain itu juga nggak ada masalah, karena buku itu banyak ya. Apalagi saya bilang di awal live saya tadi, semakin buku itu si penulis bisa bekerja sama dengan AI writing, dengan ChatGPT saat ini ya, mungkin ke depan namanya lain, yaitu semakin banyak buku yang rilis, buku yang diterbitkan, dipublis, yaitu semakin banyak pilihan untuk membeli buku untuk anak kita, untuk mendidik mereka mempunyai budaya membaca gitu. Nah, ada beberapa tips ya dalam memilih buku yang mungkin teman-teman bisa terapkan juga untuk teman-teman memilih buku untuk anak putra putri teman-teman ya. Yang pertama adalah sesuaikan dengan minat anak ya. Jadi tiap anak beda-beda teman-teman ya. Mungkin kalau kita bicara bayi belum punya minat baca, yang penting gambarnya menarik. Jadi kita nggak perlu minat-minatan tertentu. Tapi kalau kita sudah membaca, untuk kita membeli buku untuk bacaan anak SD atau bahkan remaja, itu mereka sudah punya minat masing-masing ya. Jadi kita harus lihat dulu buku apa yang anak-anak minati, barulah kita belikan gitu. Jangan kalau udah kita beli tapi mereka nggak baca, kan sayang ya. Kemudian yang kedua adalah variasi genre ya. Artinya saya bilang tadi, kalau anak-anak sudah remaja mungkin tidak hanya membaca buku ini kan genre anak teman-teman ya, Cintaku Berawal dari Pesantren, mungkin juga bisa ya tadi buku seperti Dilan gitu kan, buku-buku sudah mungkin kalau anak-anak sudah SMA bisalah baca buku yang bergenre roman gitu kan, atau mungkin bergenre fantasi gitu kan. Harry Potter kan masuk ke dalam genre fantasi, itu sudah bisa juga dibaca oleh anak-anak ya, oleh remaja gitu kan. Nah, daripada hanya satu genre anak saja, pada remaja bisa kita ya entah genre romantis ataupun genre fantasi, tapi artinya memperkaya budaya membaca anak ya, dengan kita memberikan variasi genre ya. Jadi kita hanya memberikan buku dengan satu genre saja gitu. Kemudian kalau bisa buku interaksi dan juga banyak visual ya, terutama untuk anak-anak. Jadi ya buku yang interaktif dan juga banyak gambar ya itu. Tapi kalau sudah usia remaja mungkin nggak perlu ya. Tapi kalau di bawah remaja ya kita harus mencari buku yang banyak visualnya gitu. Dan kalau misalnya memang anak-anak itu suka bahasa, kita bisa berikan buku yang satu buku itu multi bahasa ya, ada beberapa bahasa di situ gitu. Entah bahasa asing ataupun bahasa daerah, sehingga anak-anak bisa baca buku sambil belajar membaca juga, belajar bahasa juga. Itu ya teman-teman, tip-tip ringan ya teman-teman untuk membeli bacaan bagi anak-anak, putra-putri teman-teman, sehingga budaya membaca itu bisa ditumbuhkan dari mereka ya. Walaupun kita mungkin kalau usia 40-50 tahun, saya bilang tadi sudah nggak ketolong ya. Artinya ya kalau memang nggak punya minat baca ya sudah gitu, itu sudah cetakannya seperti itu. Tapi ya kita kan punya tanggung jawab juga, anak-anak kita atau cucu kita itu mempunyai minat baca yang tinggi ya, untuk mencapai Indonesia Emas 2045. Dan itu adalah omong kosong kalau tidak tidak dijalankan oleh generasi yang suka membaca gitu kan teman-teman. Jadi itu, nah untuk situasi ini ya teman-teman, memang ya saya bilang tadi ya, posisi minat baca kita itu nomor 62 dari 63 negara yang diriset ya, setara dengan negara-negara Afrika gitu. Padahal ya kalau dibandingkan Afrika mungkin negara kita ya secara ini lebih inilah ya, secara banyak hal-hal pasti lebih baik gitu. Tapi ya
untuk minat bacanya ya sama lah dengan di Afrika gitu. Nah, jadi ya itu kenapa ya mungkin karena ya inisiatif pemerintah dan lembaga yang ada itu belum terlalu kuat ya. Mungkin ada gerakan literasi nasional tapi kurang kurang bergema ya. Kampanye pemasaran saya bilang gitu nih, buku saya kan kampanye pemasaran. Nah, kampanye untuk literasi membaca itu juga kurang, saya bilang kurang keras ya. Mungkin teman-teman nggak pernah dengar, saya pun sebagai orang yang suka nulis nggak pernah dengar itu kampanye literasi membaca dari pemerintah seperti apa sih gitu. Padahal kan sekarang zamannya sosial media nih, makanya harusnya kampanye literasi membaca itu harus lebih ditingkatkan oleh pemerintah ya, dengan memanfaatkan semua media yang ada termasuk media sosial gitu. Kemudian akses terhadap buku ya, sekarang akses terhadap buku mungkin masih terbatas ya, artinya saya bilang tadi perpustakaan itu masih minim di Indonesia ya, apalagi di sekolah gitu. Perpustakaan umum saja juga masih terbatas bukunya. Orang mau baca tapi bukunya 2, yang mau baca sekian puluh ya harus ngantri kan. Nah itu mungkin nanti dengan perkembangan e-book ataupun juga yang saya bilang tadi buku semakin murah dicetaknya, mungkin buku bebas pajak gitu kan, itu membuat akses membaca itu lebih mudah gitu. Kemudian peran teknologi juga belum terlalu digunakan ya. E-book itu mungkin baru 25% orang Indonesia yang baca e-book gitu. Itu pun jarang gitu kan. Nah, gimana kita bisa membangun budaya membaca e-book yang luas di mana e-book itu mempermudah akses orang untuk baca buku gitu kan. Itu tetap pasti itu harus jadi perhatian ya. Kemudian juga itu tatanan ekonomi dan sosial. Buku itu bukan sesuatu, buku itu mungkin kebutuhan, dianggap kebutuhan yang kelima gitu, bukan kebutuhan primer ataupun sekunder, bahkan tersier pun bukan gitu, termasuk dianggap barang luks ya, barang mewah ini ya. Ya harusnya itu harus dirubah ya. Jadi artinya buku itu adalah sesuatu yang bahkan lebih penting daripada sekedar sembako gitu teman-teman. Jadi ya itu yang harus dibangun ya, mental yang harus dibangun gitu oleh seluruh rakyat Indonesia gitu ya. Nah kemudian ini tadi ya teman-teman, situasi kenapa minat baca kita nomor 62 dari 63 negara. Ya itu tadi kenyataan yang masa sekarang itu nggak mendukung ya, dari pemerintah, dari masyarakat, dari orang tua, dari sekolah itu nggak mendukung budaya membaca kita gitu. Mendukung ya, saya bilang tetap, saya tidak menafikan mereka semua melakukan perannya ya, tapi masih sangat kurang ya, masih jauh dari optimal gitu. Makanya kedepannya harus banyak hal yang kita lakukan ya, rencana perkembangan seperti apa gitu kan. Ada beberapa rencana perkembangan yang bisa dilakukan agar ya budaya membaca Indonesia itu lebih baik ya, budaya membaca kita itu lebih baik gitu. Yang pertama adalah pengembangan perpustakaan. Itu udah wajib teman-teman. Jadi pemerintah tuh harus buat standar perpustakaan di setiap sekolah tuh sama gitu. Jadi nggak ada perpustakaan sekolah yang memang bagus, tapi perpustakaan sekolah yang ada ala kadarnya gitu kan, yang bukunya nggak pernah update gitu. Nah itu harus pemerintah buat standar yang sama gitu, sehingga ya akhirnya ya perpustakaan sebagai akses untuk melatih budaya membaca itu semakin berkembang gitu. Kemudian yang kedua adalah pelatihan guru ya. Lagi-lagi saya bilang kita harus merubah kurikulum kita itu kurikulum yang cinta membaca ya, kurikulum yang dekat dengan membaca. Nah itu kan otomatis harus dilatih gurunya ya, gimana kita bisa bangun minat baca anak-anak kita dengan kurikulum yang sudah dirubah kalau gurunya nggak dilatih juga untuk minat membaca ya. Karena saya bilang tadi kalau guru-guru yang sudah umur 40-50 tahun, 50 tahun mungkin juga sudah terlambat ya, sudah istilahnya sudah game over gitu, nggak bisa kita tingkatkan minat baca. Tapi guru-guru muda umur 20-30 tahun mungkin masih bisa kita tingkatkan, kita latih untuk juga cinta membaca gitu kan. Nah kemudian yang keempat adalah kolaborasi dengan swasta. Kalau saya bilang tadi swasta kan punya dana CSR ya, Corporate Social Responsibility, dana donasi untuk masyarakat. Itu kenapa tidak juga diarahkan untuk mendukung perkembangan buku ya, entah itu donasi buku atau membangun perpustakaan di sekolah ataupun apapun yang bisa mendukung budaya membaca gitu. Dan yang terakhir ya pemahaman literasi digital ya, saya bilang tadi kelangkaan buku itu bisa diatasi kalau kita sudah terbiasa baca buku e-book ya, karena e-book itu gampang diduplikasi, e-book itu gampang orang banyak tuh bisa baca satu e-book yang bisa diakses secara bersama gitu kan. Beda kalau kita di perpustakaan buku cetak udah selesai, kalau orang udah dipinjam orang kita nggak bisa baca kan. Nah itu perkembangan lisensi digital tuh apa literasi digital juga perlu dikembangkan ya, sehingga minat baca kita juga semakin meningkat gitu. Nah jadi itu ya teman-teman, beberapa hal yang bisa dilakukan ya supaya kenyataan saat ini yang sangat memprihatinkan itu bisa diperbaikin lagi gitu ya. Nah prediksi ke depan seperti apa kalau yang saran yang saya bilang tadi itu dilaksanakan ya oleh semua pihak. Nah itu bisa jadi nanti peningkatan minat membaca ya. Mungkin kita ya kalau sekarang peringkat kedua dari 63, mungkin besok
berapa tahun lagi bisa peringkat 50, berapa tahun lagi kemudian bisa 40, bisa 30, bisa 20 gitu kan. Itu bisa terjadi kalau ya apa-apa yang tadi saya sampaikan itu bisa dilakukan gitu. Kemudian yang kedua adalah literasi yang makin merata ya, artinya minat baca semakin merata. Kalau sekarang pun di perkotaan minat baca sudah mulai tumbuh, tapi di pedesaan ataupun di kota kecil masih sangat minim. Nah, itu mungkin nanti kita bisa ratakan ya, semua anak baik itu di kota, desa, di kota kecil itu juga semuanya punya minat baca yang sama ya, minat baca yang tinggi gitu. Kemudian yang selanjutnya adalah peningkatan literasi digital, artinya orang sudah mulai terbiasa baca e-book ya, itu juga bisa kita tingkatkan gitu dengan apa yang saya sarankan tadi untuk dilakukan oleh semua pihak ya, dalam hal terkait meningkatkan budaya membaca gitu. Kemudian yang keempat adalah perubahan pola membaca digital ya, saya bilang tadi kan orang jadi terbiasa baca e-book. Kalau memang itu dimotivasi, difasilitasi oleh pemerintah dan komunitas, ya itu orang akhirnya akan baca e-book ya. E-book itu memecahkan masalah kelangkaan buku ya, karena e-book itu gampang diakses oleh banyak orang gitu. Kemudian penguatan peran komunitas ya itu tadi ya, mungkin kalau dulu hanya peran dari pemerintah, mungkin sekarang komunitas itu bisa berperan ya untuk mendorong orang tua semakin mendukung perkembangan budaya baca anak gitu. Dan yang selanjutnya adalah peran swasta semakin besar ya, LSM semakin besar ya. Kalau dulu swasta mungkin nggak peduli untuk nggak menganggap penting untuk mendukung perkembangan membaca, sudah saatnya swasta didorong untuk mendukung perkembangan membaca ya, donasi buku, membangun perpustakaan itu semakin harus ditingkatkan oleh swasta gitu. Jadi juga teman-teman kedepannya bisa seperti itu ya, kalau ya saran-saran saya diikutin ya, saran-saran saya itu dilaksanakan gitu. Nah, oleh sebab itu yang kita harus atasi, harus kita hancurkan, yang harus kita bisa cari jalan keluarnya adalah yang pertama itu kesenjangan akses ya, kesenjangan akses saya bilang tadi, buku terbatas atau percobaan buku terbatas, kemampuan baca digital terbatas ataupun tidak merata, itu harus kita atasi ya, kesenjangan akses. Kemudian yang kedua adalah kualitas pendidikan ya, otomatis kalau kurikulum membaca yang ditingkatkan itu meningkatkan kan, bisa meningkatkan pendidikan, kualitas pendidikannya. Kalau kualitas pendidikan meningkat, anak semakin minat membaca. Jadi itu seperti lingkaran setan ya teman-teman, seperti sesuatu hal yang saling terkait gitu. Kemudian yang ketiga adalah literasi fungsional, yang artinya ya membaca itu aja menjadi suatu kebutuhan tapi bukan suatu paksaan atau suatu keharusan gitu kan. Nah, kemudian yang terakhir ya dukungan berkelanjutan, artinya ya setelah kita berhasil membangun, meningkatkan sedikit demi sedikit budaya membaca, itu terus harus dilakukan ya, tidak berhenti di suatu titik gitu. Tetap itu adalah kita ya targetnya kalau bisa nomor 1 ya, peringkat minat baca gitu. Jadi itu harus terus dilakukan. Jadi itu ya teman-teman, 1 jam lebih ya kita bahas mengenai bagaimana kita membangun minat membaca dari bangsa kita ya. Alasannya kenapa? Ya tadi bernyambung dengan pembahasan saya sebelumnya tentang peran ataupun kolaborasi kerjasama antara penulis dengan AI writing, dengan ChatGPT, itu akan semakin membuat buku semakin banyak terbit, buku akan semakin murah gitu. Dan akan tetapi itu akan percuma kalau misalnya tidak ada yang menyerap, tidak ada yang membaca. Karena apa? Budaya baca kita masih rendah gitu. Nah, makanya kita harus bangun budaya membaca yang tinggi, sehingga buku-buku yang semakin banyak, yang semakin berkualitas, yang semakin murah tadi itu bisa terserap ya. Dampaknya apa ya? Dampaknya adalah generasi muda kita itu semakin luas wawasannya, semakin gemar membaca, dia semakin pintar, semakin cerdas, semakin kritis, semakin bisa menghadapi situasi global yang lebih pelik ya. Sehingga ya tujuan kita tahun 2045 kita punya generasi emas itu bukan hanya sekedar omong kosong ya, tapi bisa kita capai. Selain karena gizinya meningkat, itu kan ada program lain khusus kan untuk meningkatkan gizi anak-anak, juga ya minat bacanya meningkat juga dengan kita bisa meningkatkan minat baca mereka lebih baik lagi ya di masa depan gitu. Jadi itu ya teman-teman, saling kait mengkait antara bagaimana kita meningkatkan jumlah buku yang beredar, kualitas buku yang beredar, dengan meningkatkan budaya baca anak-anak Indonesia gitu. Jadi itu teman-teman, terima kasih atas perhatiannya. Kalau ada pertanyaan, teman-teman bisa tanya besok di live besok ya, sekitar jam 9 kita mulai, ataupun juga di video-video saya, video-video saya masuk ke beranda teman-teman, yang masuk ke FYP teman-teman bisa tanya apa saja mengenai dengan menulis. Dunia terus menulis ya, saya akan ini saya akan jawab lewat video ataupun juga lewat live selanjutnya pertanyaan teman-teman ya. Jadi teman-teman nggak usah ragu bertanya, walaupun videonya mungkin tidak relevan dengan pertanyaan teman-teman. Sepanjang pertanyaan teman-teman sesuai terkait dengan dunia terus menulis ya, saya akan coba jawab ya teman-teman. Jadi itu ya teman-teman, terima kasih atas perhatiannya, semoga bisa bermanfaat ya, dan saya harapkan ya peringkat
minat baca kita semakin lama semakin meningkat ya, sehingga kita semakin baik lagi gitu. Jadi itu Ada suaranya. oke. Nggak ada suaranya kak ya? Ada sih kak, kalau di saya kontrol ada ya kak ya. Jadi mungkin tadi pas lagi drop ya ininya apa jaringan wifi-nya, sekarang mungkin sudah balik lagi gitu. Jadi itu ya kak, kurang lebih semoga kakak bisa mendapatkan manfaat ya dari ini, teman-teman bisa mendapatkan manfaat dari live saya kali ini mengenai bagaimana menumbuhkan minat baca anak-anak Indonesia ya, sehingga kita bisa mempunyai generasi emas yang unggul karena senang membaca dan luas pengetahuan dan wawasannya gitu. Demikian teman-teman, dan terima kasih atas perhatiannya, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Ada suara. Hah?